Selamat selamat sore itu sebelumnya saya terima. Bu, suaranya kedengar nggak ya? Sebelum jalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevelina Nurfatia, dengan NIM 632104. Dan ada rekan saya, Vika Nurjana, dengan NIM 6721056. Yang saya hormati kepada Ibu Indah Kusmawati, dan yang saya hormati kepada seluruh teman yang sudah hadir. Di sini saya ingin berpresentasi mengenai analisis strategi pengkajian lingkungan yang akan dijelaskan oleh Pak Nurjana. Silahkan. Oke teman-teman, ini ada lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya. Nah, lingkungan ini adalah proses pembentukan di sebuah organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman di kemampuan perusahaan sampai tujuannya. Nah, di sini analisis lingkungan eksternal dibagi menjadi dua ruang lingkup. Yang pertama ada analisis lingkungan umum. Di sini ada demografis, ekonomi, politik atau hukum, sosio-kultural atau sosial, faktor teknologi, dan faktor global. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam faktor demografis diantaranya ukuran populasi,
struktur usia, distribusi bauran etnik, distribusi pendapatan, dan tingkat tabungan personal. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berlangsung pada tingkat kemakmuran hidup. Dalam sektor ekonomi ini, informasi yang sangat diperlukan yang berhubungan dengan kecenderungan dalam tingkat inflasi, tingkat kepentingan, defisit atau surplus perdagangan, defisit atau surplus anggaran, dan tingkat tabungan bisnis. Nah, selanjutnya ada faktor politik atau hukum. Ini membahas tentang kepastian hukum dalam berbisnis, filosofi, dan kebijakan kepastiannya. Nah, selanjutnya ada faktor sosial-kultural. Nah, yang ini mempengaruhi suatu perusahaan dalam mencakup nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang yang di dalam lingkungan perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini banyak sekali terpengaruh terhadap ketidakseimbangan organisasi. Beberapa hal yang perlu dicari dalam bidang teknologi ini ialah inovasi produk, aplikasi perusahaan, kecenderungan dalam industri-industri baru, dari negara-negara baru, dan seterusnya. Yang terakhir, ada global yang membicarakan tentang peristiwa politik, pasar global kritikal, dan atribut budaya. Nah, di sini lingkungan industri terbagi juga dalam 5 macam. Ada ancaman pendatang baru, pemasok, pembeli, produk substitusi, dan pesaing. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada proses analisis lingkungan eksternalnya. Di sini dibagi menjadi 4. Pertama, ada scanning lingkungan. Scanning lingkungan ini untuk memantau, memahami, dan menelusuri berbagai kecenderungan dalam lingkungan organisasi. Nah, disebut lingkungan atau environment scanning. Nah, selanjutnya ke monitor. Nah, monitor ini para analisi mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan itu sedang berkembang atau tidak. Nah, hal ini penting dalam suksesnya monitoring karena kemampuan ini untuk mendeteksi arti dan setiap kejadian lingkungan. Nah, selanjutnya ke forecasting. Nah, forecasting ini kan tadi udah dijelasin tentang scanning dan monitoring. Nah, scanning dan monitoring ini saling berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum suatu waktu tertentu. Nah, saat melakukan forecasting, analis ini mengembangkan proyeksi tentang apa yang terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Nah, ini yang tadi dijelaskan di pertama, analisis lingkungan industri. Nah, analisis lingkungan industri ini menurut Michelle Porter yang terbagi menjadi 5 kekuatan. Nah, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan. Nah, kekuatan kompetensi ini dalam industri menentukan tingkat pengembalian investasi ke level yang sebanding dengan pasar bebas, serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata. Nah, di sini bisa dilihat 5 kekuatan strategi korporasi Michelle Porter. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ini mengacu pada seberapa mudah atau sulitnya bagi perusahaan baru untuk masuk dalam industri dan bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan. Nah, ancaman ini bisa meningkatkan persaingan di pasar, menekan harga, dan mengurangi profitabilitas. Nah, selanjutnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Ini mengacu pada kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga, kualitas, atau persyaratan produk atau layanan. Semakin besar kekuatan tawar-menawar pembeli, semakin sulit
bagi perusahaan untuk mengendalikan harga dan kondisi pasar. Yang ketiga, ancaman produk atau jasa substitusi. Nah, kekuatan ini mencerminkan seberapa besar kemungkinan konsumen akan beralih ke produk atau layanan alternatif lain yang kualitasnya itu dapat bagus, lebih bagus dari kualitas perusahaan yang lain. Yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, kekuatan ini mencerminkan seberapa besar pemasok dapat mempengaruhi harga, kualitas, atau persyaratan pasokan. Jika pemasok ini memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat, mereka dapat menaikkan harga atau membatasi pasokan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, dari 5 kekuatan ini, jika salah satu perusahaan dapat memahami salah satu strategi ini, perusahaan akan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi persaingan industri dan mempertahankan atau meningkatkan profitabilitasnya. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal perusahaan merupakan sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sumber daya perusahaan ini meliputi sumber daya manusia seperti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan dari seluruh pegawai perusahaan. Sumber daya perusahaan seperti proses dan sistem perusahaan, termasuk strategi perusahaan, struktur, budaya, manajemen, pembelian material, produksi atau operasi, keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran, sistem informasi, dan sistem pengendalian. Dan sumber daya fisik seperti pabrik dan peralatan, lokasi geografis, akses terhadap material, jaringan distribusi, dan teknologi. Next. Keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing menurut Potter 1993 adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Hal-hal yang dapat mengindikasikan variabel keunggulan bersaing adalah imitabilitas, durabilitas, dan kemudahan menyamai. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan dalam pasar bersaing. Keunggulan perusahaan pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi para pembelinya. Bila kemudian perusahaan mampu menciptakan keunggulan melalui salah satu dari ketiga strategi generik tersebut, maka akan didapatkan keunggulan bersaing. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, keunggulan dipandang sebagai suatu yang dapat digunakan dalam atau sebagai strategi perusahaan. Keunggulan bersaing dapat dipahami dengan memandang perusahaan sebagai keseluruhan, berasal dari banyak aktivitas yang berlainan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyarankan, dan mendukung penjualan. Next. Rantai nilai. Apa sih rantai nilai itu? Rantai nilai adalah serangkaian langkah berturut-turut yang masuk ke dalam penciptaan produk jadi. Mulai dari desain awal hingga kedatangannya di depan pintu pelanggan, rantai tersebut mengidentifikasi setiap langkah dalam proses di mana nilai tambah, termasuk tahap pengadaan, manufaktur, dan pemasaran produksinya. Contoh rantai nilai. Satu, perusahaan Starbucks menawarkan salah satu contoh paling populer dari sebuah perusahaan yang memahami dan berhasil menerapkan konsep rantai nilai. Dan contoh lainnya ada toko kelontong swasta Trader Joe's, yang juga dapat banyak memberitaan tentang nilai luar biasa dan keunggulan kompetitifnya. Karena perusahaan swasta banyak aspek strateginya yang tidak kita ketahui, namun kita dapat memasuki toko tender, dapat dengan mudah mengamati contoh bisnis Trader Joe yang mencerminkan 5 aktivitas utama rantai bisnis. 5 aktivitas rantai utama
Itu ada koperasi masuk, operasional, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, serta layanan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya. Silahkan. Silakan yang mau bertanya. Silahkan. Silakan Novita Savitri, ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Novita Savitri dengan NIM 6321065. Saya ingin bertanya, apakah ada faktor demografis yang memengaruhi pasar sasaran perusahaan seperti pertumbuhan populasi atau perubahan struktur usia? Terima kasih. Oke, pertanyaan ini tampung dulu ya. Selanjutnya, Agnes Cindy, ada yang mau ditanyakan? Mengapa rantai nilai begitu baik? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Manda. Amanda, boleh? Saya ingin tanya, jadi kan dijelasin mengapa rantai nilai penting itu penting buat perusahaan. Terima kasih. Oke, berikan waktu dulu ya sebentar untuk nyari jawabannya. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari tadi Novita Savitri. Pertanyaannya saya ulang, apakah ada faktor demografis yang mempengaruhi pasar sasaran perusahaan seperti pertumbuhan populasi atau perubahan struktur usia? Nah, jawabannya itu ada. Nah, faktor demografis ini seperti lewat-lewat. Faktor demografis ini seperti pertumbuhan populasi dan perubahan struktur usia dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar sasaran perusahaan. Nah, pertumbuhan populasi ini misalnya dapat meningkatkan potensi pangsa pasar bagi perusahaan. Nah, di sisi lain, perubahan dalam struktur usia seperti peningkatan jumlah populasi usia lanjut atau generasi yang lebih muda dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Misalnya, jika terjadi peningkatan jumlah lansia dalam populasi, perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk atau layanan yang lebih cocok untuk kelompok usia ini, seperti produk kesehatan atau layanan kesejahteraan. Nah, gimana Novita? Apakah sudah jelas? Udah, Oke, makasih. ya.
Selanjutnya, Agnes, mengapa rantai perusahaan? Rantai nilai karena rantai nilai itu penting dapat membantu perusahaan untuk melihat area bisnisnya yang tidak efisien. Kemudian dapat menerapkan strategi yang akan mengoptimalkan prosedurnya untuk mencapai efisiensi dan probabilitas maksimum. Seperti itu, Agnes. Apakah sudah jelas? Sudah. Selanjutnya, pertanyaan dari Amanda Siva, sebenarnya apa tujuan penting dari rantai nilai? Sebenarnya tujuan utama itu atau tujuan yang paling penting adalah analisis rantai nilai untuk meningkatkan efisiensi produksi, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai maksimal dan biaya serendah mungkin. Seperti itu, Bu Amanda. Apakah sudah jelas? Amanda, sudah jelas, Bu? Ya udah. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Kami dari kelompok 12, Tika Nurjana dan Evelina Nurfatia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau presentasi? Ada lagi kalau mau yang presentasi? Ada, Udah Bu. nggak ada? Hah? Ada? Udah siap?